Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ingrid Liman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan mempresentasikan tes awal praktikum biokimia pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, di mana terdapat 15 soal yang sudah dilengkapi dengan jawaban-jawabannya. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Jawabannya, inhibitor enzim merupakan molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Contohnya, malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat. Untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Jawabannya, yang pertama, reversibel. Inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, misalnya dengan dialisis. Yang kedua, irreversibel. Inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, yaitu E bereaksi dengan I menghasilkan EI. Oleh karena itu, setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Jawabannya, inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor tetapi tidak mengikat keduanya. Untuk gambarnya bisa diperhatikan yang di bawah. Baik, soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Jawabannya, pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim, sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Sehingga pada plot Michaelis-Menten menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan. Vmax sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Jawabannya, inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks. Enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Inhibitor non-kompetitif mengikat enzim pada sisi pengikatan yang berbeda dengan substrat. Dengan terikatnya inhibitor, aktivitas katalitik enzim menjadi rusak. Hal ini mungkin disebabkan oleh inhibitor terikat pada sisi katalitik enzim atau inhibitor terikat pada sisi lain atau bukan sisi katalitik. Tetapi pengikatannya menyebabkan perubahan konformasi enzim yang mempengaruhi keadaan sisi katalitik walaupun tidak mempengaruhi sisi pengikatan substrat. Soal nomor 6. Dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen.
Tambahkan homogenat hati sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung. Aduk segera secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu atau T0, amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu atau T apabila perubahan warna telah sempurna. Bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadi perubahan warna? Jawabannya, perubahan warna tersebut mengindikasikan bahwa sebagian indikator metilen dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk fumarat. Reduksi substrat diikuti oleh reduksi indikator metilen biru, sehingga indikator metilen biru berada dalam bentuk tereduksinya, yaitu tidak berwarna. Soal nomor 7, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Jawabannya, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan 2 atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari masing-masing kedua gugus metilennya atau gugus CH2. Dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terhidrogenase oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Untuk reaksinya bisa diperhatikan. Baik, soal nomor 8. Tuliskan model mekanisme inhibitor uncompetitive. Jawabannya, inhibitor yang bekerja secara uncompetitive hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Selanjutnya, soal nomor 9. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Jawabannya, manfaat percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim adalah dapat digunakan untuk memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat rusak karena reaksi enzim dari mikroorganisme atau dari jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim sehingga masa simpan makanan bertambah lama. Selanjutnya, soal nomor 10. Dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Jawabannya, pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga semakin besar. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang besar. Soal nomor 11, dalam percobaan ini, dengan menggunakan indikator metilen blue, tuliskan range kerja indikator tersebut. Jawabannya, range pH metilen blue yaitu 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna biru ungu. Metilen biru sebagai indikator pengoksidasian suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Mekanismenya ketika substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase, maka akan teroksidasi dan terbentuk fumarat yang ditandai dengan tereduksinya metilen blue dari berwarna biru menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, soal nomor 12. Dalam percobaan ini, apa fungsi homogenat hati? Jawabannya, fungsi homogenat hati adalah sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Soal nomor 13. Apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini? Dan tuliskan rumus kimianya. Fungsi parafin oil adalah untuk menutup permukaan larutan, di mana menghindari kontak udara bebas dengan larutan. Karena parafin memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air sehingga akan terbentuk lapisan parafin di atas lapisan larutan. Jadi,
Dengan adanya parafin berfungsi agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, suksinat, dan malonat dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar, sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Rumus kimia parafin oil adalah C6H2N plus 2. Soal nomor 14. Dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Jawabannya, derajat inhibisi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan 1 ditambah 1 per K1, yang mana A ini adalah derajat inhibisi, 1 adalah harga derajat inhibisi ketika tidak ada inhibitor, dan 1 adalah konsentrasi inhibitor, dan K adalah tetapan disosiasi inhibitor. Soal nomor 15. Data kinetika enzim dengan kehadiran 2 inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Untuk datanya bisa diperhatikan. Konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 molaritas dan inhibitor B sebesar 3,2 dikali 10 pangkat minus 6 molaritas. Yang ditanya, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Yang kedua, jenis inhibisi pada percobaan itu. Yang ketiga, tentukan harga Ki terhadap A dan B. Untuk menjawabnya, yang terlebih dahulu dicari nilai konsentrasi S dan masing-masing 1 per V-nya. Didapatkan nilainya seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk menjawab soal A, persamaan garis tanpa inhibitor Y yaitu 0,0002 X ditambah 0,54549. Sedangkan titik pada potong pada sumbu 1 per konsentrasi S adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0,0002 X ditambah 0,4549. X sama dengan min 0,4549 per 0,0002, maka X sama dengan min 2274,5. Dengan demikian, min 1 per Km nilainya adalah minus 2274,5. Maka harga Km adalah Km sama dengan 1 per 2274,5 per sama dengan 4,4 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Kemudian diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0,0002 X ditambah 0,4549. 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 0,4549. Maka Vmax sama dengan 1 per 0,4549 sama dengan 2,20 mikromol per liter. Untuk persamaan garis dengan inhibitor A yaitu Y sama dengan 0,0004 X ditambah 0,5397. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah minus 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0,0004 X ditambah 0,5397. X sama dengan minus 0,5397 per 0,0004. Maka X sama dengan minus 1349,25. Dengan demikian, min 1 per Km nilainya adalah minus 1349,25. Maka harga Km adalah Km sama dengan 1 per 1349,25 sama dengan 7,41 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0,0004 X ditambah 0,5397. Maka 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 0,5397. Maka Vmax sama dengan 1 per 0,5397 sama dengan 1,85 mikromol per min. Persamaan garis dengan inhibitor B yaitu Y sama dengan 0,005 X ditambah 1,1588
Perhitungannya sama seperti pada dengan inhibitor A, maka didapatkan nilai Km-nya 4,31 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter, dan nilai Vmax-nya 0,86 mikromol per min. Baik, untuk jawaban yang B, jenis inhibisi yang terjadi dengan adanya inhibitor A yaitu inhibisi kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per V. Pada jenis inhibisi ini, terjadi peningkatan harga Km dan harga Vmax tidak mengalami perubahan atau sama. Dan jenis inhibisi dengan adanya inhibitor B yaitu inhibisi non-kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per konsentrasi substrat. Pada jenis inhibisi ini, terjadi penurunan harga Vmax, sedangkan harga Km tidak mengalami perubahan atau sama. Untuk jawaban C, Ki pada A yaitu Km sama dengan Km enzim saja dikali 1 per konsentrasi L per K1. Maka didapatkan nilai K1-nya sama dengan 7,53 dikali 10 pangkat minus 4 molaritas. Untuk Ki pada B yaitu dengan menggunakan perhitungan yang sama, maka didapatkan K1 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 6 molaritas. Baik, sekian presentasi tes awal praktikum biokimia mengenai pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Apabila ada kesalahan jawaban ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.